Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Yang akan kita bahas yaitu bagian perencanaan pengolahan bahan pangan. Nah, di sini ada pembuatan pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Yang pertama, ada perencanaan, dan poinnya ada identifikasi kebutuhan, yaitu menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan atau kondisi keluarga saat ini. Poin kedua, ide atau gagasan. Membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Lanjut, yang kedua, yaitu pelaksanaan pembuatan. Poinnya ada persiapan, yaitu merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan dan alat. Yang poin kedua, B, proses pembuatan. Lanjut ke bagian 3, yaitu penyajian atau pengemasan. Nah, di penyajian pengemasan, kalian harus memperhatikan wadah penyajian dan estetikanya. Kemudian ada wadah kemasan, estetika, dan kesehatan. Yang terakhir ada evaluasi, yaitu merasakan hasil atau hasil olahan dari produk pengolahan. Dan mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Pembuatan pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Yang pertama ada perencanaan, identifikasi kebutuhan, yaitu menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan atau kondisi keluarga saat ini. Nah, misalnya saya beri contoh di sini. Saat ini kan sedang musimnya virus dan udara di Jakarta juga panas. Nah, kebutuhannya bagaimana mencukupi nutrisi yang dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian untuk mengatasi rasa panas yang ada di Jakarta ketika siang hari. Seperti itu. Poin yang kedua, B, ide atau gagasan. Membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Nah, tadi kan kalian sudah mengidentifikasi nih kebutuhan kalian, yaitu untuk mencukupi nutrisi tubuh, kemudian untuk mengatasi suhu siang hari yang panas. Nah, terus untuk ide gagasannya, yaitu kalian membuat jus buah misalnya. Nah, jadi kalian merancang pengolahan buah segar menjadi jus buah. Saya ulang ya, ide gagasannya yaitu merancang pengolahan buah segar menjadi jus buah. Oke, baik. Saya harap kalian mengerti. Kita lanjut ke bagian yang kedua, pelaksanaan pembuatan. Nah, di sini ada poinnya. Yang pertama yaitu persiapan, yaitu merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan alat dan bahannya. Misalnya, kalian tadi saya sudah memberi contoh
kita sudah mendapatkan ide gagasannya, yaitu membuat jus. Nah, di sini di persiapan kalian harus menyebutkan bahannya. Nah, bahan apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, misalnya ada mangga. Yang kedua, bahan tambahannya ada air, kemudian es batu, dan juga susu kental manis. Nah, seperti itu. Dan untuk alatnya, misalnya ada blender, pisau untuk mengupas buah, kemudian mangkuk atau wadah, dan untuk penyajiannya misalnya kalian gunakan gelas. Mungkin seperti itu. Kemudian lanjut proses pembuatan. Nah, di proses pembuatan ini kalian harus menjelaskan prosesnya dari awal sampai dengan akhir. Kemudian poin ketiga yaitu penyajian atau pengemasan. Nah, di sini saya akan jelaskan penyajian yaitu suatu cara untuk menyuguhkan makanan, dan pengemasan yaitu kegiatan penempatan produksi ke dalam wadah. Fungsinya untuk melindungi produk dari kontaminasi bahan-bahan berbahaya dan mikroba di lingkungan agar aman dikonsumsi dan mempunyai waktu simpan yang cukup lama. Kemudian, kalian tadi kan sudah membuat pelaksanaan ya, persiapan dan proses pembuatan. Nah, di sini di pengemasan saya beri contoh, misalnya kalian sudah membuat olahan makanan atau minuman. Nah, kalian buatnya cukup lama dan kalian tidak bisa menghabiskan makanan atau minuman tersebut dalam sekali waktu. Mungkin bisa kalian simpan, namun harus memperhatikan kemasannya. Misalnya, diletakkan di dalam toples atau mangkok atau botol yang ada tutupnya. Mungkin seperti itu untuk pengemasan produk. Nah, di sini ada kriteria dalam pemilihan bahan wadah penyajian atau pengemasannya. Jika kalian menggunakan pengemasan, nah di sini ada kriterianya. Yang pertama yaitu tidak berbau sehingga tidak mempengaruhi atau merubah rasa dari produk pangan olahan. Yang kedua, memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan olahan. Yang ketiga, mudah didapat. Maksudnya mudah didapat ini ada di sekitar kalian ya. Kemudian yang keempat, aman bagi kesehatan dan bersih. Nah, kita lanjut sekarang ke poin keempat, yaitu evaluasi. Nah, di evaluasi ini adalah akhir pembuatan atau pengolahan bahan pangan buah. Ujilah hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan makanan atau minuman yang kalian buat. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan saat akan membuat makanan atau minuman olahan pangan lain di lain waktu. Nah, mungkin itu saja dari proses pembuatan atau proses perencanaan produk olahan bahan pangan. Nah,
Jangan lupa untuk memperhatikan keselamatan kerja. Yang pertama, gunakan celemek. Kemudian ikat rambutmu jika panjang dan gunakan topi koki agar tidak ada rambut yang terjatuh pada makanan saat bekerja. Yang kedua, cuci tangan sebelum bekerja atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Nah, ini perlu ya, sangat harus kalian perhatikan tentang kebersihan. Nah, poin ketiga, hati-hatilah dalam bekerja saat menggunakan peralatan tajam seperti listrik, kompor gas atau kompor minyak, maupun barang pecah belah lainnya. Dan yang keempat, jaga kebersihan, kerapihan, dan kerjasama saat membuat olahan makanan dan minuman. Oke, baiklah, di sini saya akan memberikan tugas praktik pembuatan olahan bahan makanan atau minuman dari buah-buahan. Nah, kalian harus membuat laporannya terlebih dahulu. Nah, isi laporannya di sini ada perencanaan, kemudian poin-poinnya. Yang kedua, pelaksanaan, ada poin-poinnya juga. Yang ketiga, penyajian atau pengemasan. Dan yang keempat, evaluasi. Nah, kalian harus buat laporannya terlebih dahulu. Misalnya, saya beri contoh, membuat olahan dari bahan buah segar menjadi menjadi minuman, yaitu jus melon. Yang pertama saya lakukan yaitu perencanaannya, yaitu identifikasi kebutuhan. Nah, di identifikasi kebutuhan ini kalian jabarkan sesuai dengan kondisi lingkungan kalian. Misalnya yang tadi saya beri contoh, identifikasinya untuk menangkal virus dan untuk menjaga daya tahan tubuh atau imunitas tubuh, dan untuk mencukupi nutrisi, dan untuk mengatasi rasa panas di daerah Jakarta. Nah, itu identifikasi kebutuhannya untuk mencukupi nutrisi, kemudian untuk menangkal virus, untuk meningkatkan imunitas tubuh, dan menangkal rasa panas. Itu identifikasi kebutuhannya. Dan ide atau gagasan di sini sudah mulai mengerucut. Kalian bisa menyebutkan olahan apa yang mau kalian buat. Misalnya saya membuat jus buah dari buah melon, misalnya seperti itu. Kemudian poin yang kedua, persiapan. Nah, persiapan kalian di sini harus menyebutkan alatnya yang dibutuhkan dan bahan-bahan yang dibutuhkan secara lengkap. Kemudian proses pembuatannya kalian harus menyebutkan langkah-langkahnya dari awal sampai dengan akhir dari proses pembuatan. Kemudian yang ketiga yaitu penyajian atau pengemasan. Kalian buat di penyajian pengemasan ini, misalnya saya membuat penyajian untuk bahan jus, yaitu dengan menggunakan gelas yang ada gagangnya, misalnya seperti itu. Atau pengemasan, saya menggunakan
botol minuman yang kekinian, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat, evaluasi. Nah, evaluasi ini kamu lakukan evaluasinya bersama dengan keluarga. Misalnya meminta orang tua atau kakak atau adik untuk menyicipi atau mencoba makanan atau minuman yang kalian buat. Nah, itu untuk hasil laporannya seperti itu. Nah, laporannya ditulis di buku, dikerjakan di buku. Kemudian untuk bukti prakteknya, kalian harus membuat video tutorial pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan atau minuman. Nah, di video ini, video yang akan kalian buat, kalian harus membuat seperti pembuatan tutorial olahan makanan atau minuman. Yang pertama, kalian harus diisi dari video tutorial itu, kalian harus yang pertama membuat pembukaan, kemudian menjelaskan apa yang ingin kalian buat, kemudian menyebutkan bahan-bahannya, kemudian menyebutkan alatnya, kemudian menyebutkan lagi proses atau cara pembuatannya, langkah-langkah pembuatan, dan yang terakhir ya adalah penyajian. Nah, penyajian hasil dari olahan bahan makanan dari buah yang kalian buat. Dan yang terakhir yaitu penutup. Mungkin itu saja tugas hari ini. Jika ada yang tidak dimengerti dari tugasnya, boleh kalian tanyakan langsung melalui Japri WA. Baiklah, kalau gitu saya akan akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.